Halo, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Aku akan bawain bukan morning talk ya, tapi ini adalah pesan biasa, pesan weekly apa monthly dulu ya. Ini kan baru tanggal 2. Jadi mungkin aku akan bikin general reading pesan semesta bulan September ya. Jadi kira-kira kayak apa sih yang akan ada di bulan September untuk kita, berkah apa atau pembelajaran apa gitu ya. Ini masih aku belum shuffle, jadi kita sama-sama niatin agar pembacaannya bermanfaat untuk semua makhluk di alam semesta ini. Seperti biasa aku akan bikin 4 spread. Boleh dari sekarang pilih maksimal 2. Dan kalau nggak mau milih juga nggak apa-apa, kalau memang cuma mau nyimak aja gitu. Cuman kalau pengen milih, pilihlah 1, maksimal 2. Karena ini bukan mingguan ya, tapi bulanan. Jadi aku ngerasa harus teman-teman harus fokus di sini. Jadi jangan pilih kebanyakan. Oke. Sambil shuffle, sambil niatin, aku akan coba sambil ngerasain energinya di bulan September ini. Yang pasti aku masih ngerasa yang kemarin itu aku bilang kan kita seperti memasuki lubang jarum ya, dan proses ini tuh akan sangat berat buat orang-orang yang sangat sensitif, apalagi yang empath. Jadi sayang-sayangin energi. Yang bukan empath aja, sesungguhnya alangkah baiknya kalau kamu sayang-sayangin energi kamu. Apalagi yang sensitif, yang gampang tepar gitu kan. Yang karena yang bukan menyerang ya, aku nggak pengen pakai kata yang negatif di sini, tapi yang mendampaki kita tuh udah bukan cuman orang lain, tapi banyak hal. Buat seorang empat itu pikirannya sendiri bisa berdampak sama dirinya sendiri. Jadi kalau pikirannya negatif ya dia juga akan cepat tepar. Kemudian pikiran atau emosi orang. Lalu itu pikiran atau emosi orang di dekat-dekat dia. Belum lagi dalam skala global. Belum lagi keadaan alam ya. Jadi ini kalau dari segi fisik untuk para empath dan untuk kamu deh semuanya ya. Benar-benar take care of your health. Banyakin minum air putih banget. Kalau nggak perlu-perlu banget melakukan sesuatu jangan, karena itu tadi energi kamu tuh mending disayang-sayang. Bahkan untuk orang-orang terdekat pun ya, mulailah memilah-milah siapa yang layak atau memang pantas mendapatkan perhatian gitu. Jadi kalau punya teman atau punya saudara yang kira-kira sebenarnya cuek-cuek aja gitu sama kamu, ya berhenti mengasih atensi atau kasih perhatian dan kasih sayang ke mereka. Itu masih banyak kok makhluk Tuhan lain yang akan lebih menghargai kasih sayang kamu dan perhatian kamu. Tuh, itu kalau dari segi kondisi fisik manusia dan mental ya. Terus akan kira-kira ada lagi nggak ya September itu? Aku ngelihat sih kondisi sulit itu mungkin puncaknya sebenarnya bulan Agustus. Apapun itu kulminasinya kayaknya di Agustus. September ini akan mulai pelan-pelan reda, apapun itu ya. Jadi kayak ada konflik atau apa yang habis meledak nih kemarin nih ya. Misalnya
September walaupun masih tinggi ketegangannya, cuman dia sedang menuju turun. Kalau ada bentuk kurva itu dia sedang menuju turun. Ya, kurang lebih gitu sih. Maksudnya meskipun uh, kondisinya lebih baik, tapi aku tidak akan bohong bahwa sampai akhir tahun the whole 2020 ini adalah tahun yang berat gitu. Jadi ya kita nggak perlu ngeluh lagi ya. Kalau kita bisa sampai detik ini masih hidup, masih ada di sini, dan sampai penghujung tahun juga masih ada, berarti memang kita punya kekuatan untuk going through it. Jadi daripada ngeluh bikin keadaan makin berat, lebih baik kita adjust gitu ya, kita beradaptasi, karena itu adalah kelebihan manusia. Jangan memaksakan segala sesuatunya harus seperti kayak dulu lagi, karena itu nggak akan terjadi. Kehidupan sebelum pandemi itu tidak akan balik lagi. Jadi belajarlah hidup bersama virus yang baru ini. Belajarlah hidup berdampingan ya, gitu loh. Jadi ya lihat ini dari segi positif. Kalau misalnya dia virusnya terus ada, ya berarti manusianya yang akan beradaptasi dengan kehidupan yang lebih baik. Berarti kita dituntut untuk hidup lebih hati-hati, lebih bersih, lebih memperhatikan kondisi tubuh gitu ya. Jadi ya say goodbye to your old life. Itu menyenangkan sekali sebenarnya kalau bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan yang dulu, karena berarti memang kehidupan kita yang dulu itu tidak berfaedah, makanya diganti. Oke, kayaknya itu aja ya. Kalau misalnya energi update kurang lebih ya sama-sama aja sih. Pokoknya sampai 2020 sampai akhir tahun uh, kondisi ini tidak akan makin ringan, tapi kamu bisa makin kuat gitu. Jadi jangan berharap kondisi akan makin ringan, makin enak gitu ya. Tapi ketika kamu makin kuat, maka kondisi yang tadinya berat akan terasa ringan. Ya, itu saja, singkat dan padat. Sekarang nomor 1. Dari sini, kamu yang pilih kartu ini, ini adalah pesan kamu untuk bulan September ya. Aku pakai 3 kartu. Di sini ada cellular healing, lalu ada self-sufficiency. Self-sufficiency ini dia bicara tentang merasa cukup gitu ya, merasa tidak membutuhkan apa-apa lagi karena bergantung hanya kepada Tuhan. Tapi di sini juga diingatkan, kadang-kadang jawaban itu atau pertolongan Tuhan itu juga datang dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, jadi kita misalnya, oh ya, aku hanya bergantung kepada Tuhan, tapi kemudian menolak pertolongan orang lain itu nggak masuk akal juga. Ya, karena di setiap manusia itu ada nur ilahi namanya. Jadi ada esensi keilahian gitu loh. Ada ketuhanan yang ada di dalam diri manusia itu yang akan menggapai ke orang-orang yang sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan Tuhan gitu. Lalu yang ketiganya ada breaking barriers. I am expanding beyond limitation into joy and freedom. Oke. Jadi di sini kalau dilihat secara keseluruhan, mungkin ada kaitannya dengan sakit ya, ada penyakit yang selama ini mungkin kamu ngerasa akhirnya kamu mengasosiasikan dirimu dengan penyakit itu. Ini adalah penyakit yang sifatnya jangka panjang. Sakit yang akhirnya tidak kamu lawan, tapi akhirnya kamu rangkul dan berteman dengan penyakit itu. Misalnya, biasanya ini bisa dalam bentuk mental illness ya, penyakit kejiwaan itu kan ada yang spektrumnya tuh ada yang ringan sampai yang berat. Biasanya yang ringan-ringan ini akhirnya bisa menjadi
kawan hidup lah gitu. Kalau yang berat kan biasanya harus diatasi. Nah, cuman karena udah saking lamanya punya mental illness, atau mungkin nggak enak ya ngomongnya mental illness, kita sebut aja mungkin ketidakseimbangan mental ya. Kan bentuknya macam-macam. Di situ ada OCD, ada skizofrenia, ada bipolar, ada anxiety disorder gitu. Macam-macam itu bisa di Google. Nah, kadang manusia itu ya bukannya dia mencari pertolongan atau mencari jalan supaya ketidakseimbangan tersebut bisa dibawa seimbang atau bisa di overcome, mereka malah membiarkan hal tersebut mengendalikan hidup mereka. Jadi kadang-kadang malah dijadiin alasan gitu kan untuk tidak melakukan suatu hal. Itu satu yang pertama. Kedua, mungkin ada teman-teman yang pernah sakit agak lama lalu recovery, tapi recovery-nya belum selesai, dan akhirnya recovery itu kan biasanya lebih lama ya dari sakitnya. Kayak aku kemarin tuh infeksi gigi, infeksinya cuman apa sih, gawat-gawatnya tuh cuman 3 hari ya, demam. Cuman kalau kata dokter gigi aku, recovery gigiku yang dicabut ini karena panjang lukanya, bisa makan waktu 6 bulan. Nah, jadi di sini ada teman-teman mungkin yang sebenarnya udah nggak sakit gitu, cuman dalam masa penyembuhan, lalu di dalam masa penyembuhannya ini karena lama, jadinya agak terlena gitu. Jadi tidak dilanjutkan proses fightingnya. Padahal di sini kamu diharapkan untuk berjuang terus sampai benar-benar tuntas. Sama ya, jadi ada sakit yang bentuknya fisik, recovery, kemudian sakit yang dari mental, psikis, atau juga mungkin teman-teman yang sedang patah hati, lalu bersedih dan membiarkan prosesnya itu separuh-separuh gitu. Jadi rasa sedihnya itu nggak dituntasin. Atau malah jadinya pokoknya kamu bukan yang mencari solusi menghealing diri ya. Kan apapun bisa dilakukan untuk menghealing diri gitu. Dan asal kita sabar dan telaten, pasti suatu hari nanti rasa sakit tersebut udah sembuh. Nah, di sini yang aku lihat sih mungkin ada kecenderungan membiarkan aja. Jadi bagai apapun bentuk gangguannya, mau itu penyakit fisik, penyakit psikologis, psikis ya, ataupun rasa patah hati atau grieving ya, berduka, itu tidak dituntaskan gitu penyembuhannya. Kamu membiarkan dan hidup bersama perasaan tersebut. Dan akhirnya kamu mengasosiasikan bahwa gua adalah orang yang begitu gitu. Jadi misalnya kamu patah hati, kemudian kamu jadi mellow. Lah, dan mellownya mungkin lama ya, bisa 3 tahun gitu. Akhirnya perasaan mellow itu udah bukan lagi perasaan, tapi sebagai identitas. Jadi kalau orang misalnya ngomong, kamu kok mellow banget sih, ayo dong ceria sedikit, atau enjoy aja hidup gitu. Nah, sebagai defense ya, bukannya kamu mengiyakan atau ayo gue juga ngerasa nih kayaknya mendingan gue menikmati hidup, tapi malah kamu bilang, oh emang gue orangnya mellow kok. Nah, itu berarti kamu udah dikuasai sama penyakit gitu, udah dikuasai sama hal-hal tersebut yang tadinya harusnya disembuhkan sampai tuntas. Sama kayak gitu, aku mungkin ngomongnya gampang ya, tapi aku juga ngerasain karena aku juga punya anxiety disorder. Ada momen dimana aku menjadikan anxiety disorder itu sebagai alasan untuk tidak berjuang melawan penyakit itu kan, atau apapun lah. Sama, ini sebenarnya sama juga seperti label-label yang ada di luar sana yang akhirnya bukannya membuat kamu free, ini kan free ya. Ini ibarat kata ini loh yang mengurung kita selama ini. Dan ini tuh kalau bisa kamu terabas, kamu jadi jiwa yang bebas gitu. Jadi
Bebas itu teman-teman adanya tuh di pikiran, di level state of mind, di level jiwa. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang hidup di rumah yang kecil, dalam keadaan yang sangat terdesak, apa namanya, sesak ya. Tapi mereka happy dan nggak kenapa-napa karena jiwanya free, state of mindnya free, badannya mungkin terkurung. Jadi ya, free yourself. Ingat, yang bisa membantu diri kamu cuman kamu doang dalam hal ini. Orang mau ngebantuin kamu juga nggak akan bisa kalau kamu masih tetap pakai banyak alasan. Ah, ini terlalu sakit, gue nggak bisa jalan sejauh itu, sakit. Ya dilatih gitu loh, pelan-pelan. Atau gue nggak bisa pakai teknologi lah. Banyak juga tuh orang-orang yang menolak teknologi kan, karena terlalu ribet alasannya. Ya belajar. Nggak, apapun yang kita nggak bisa lakukan akan bisa kita lakukan suatu hari ketika kita membiasakan diri gitu loh teman-teman. Jadi yang untuk pilih kartu nomor 1, kebebasan kamu itu hanya kamu yang bisa ciptakan. Dan bukan dari tindakan dengan menerabas benteng-benteng yang ada di lingkungan atau halangan-halangan yang ada di sekitarmu. Bukan, karena halangan sesungguhnya itu ada di diri kamu sendiri. Coba cari ke dalam apa alasan atau apa halangan tersebut. Apa alasan-alasan yang sering kamu keluhkan sehingga kamu tuh sulit maju, sehingga kamu sulit bebas gitu ya. Karena sesungguhnya apapun bisa dilakukan gitu, teman-teman. Jangan sampai kondisi lingkungan itu membuat kita tidak jadi apa-apa. Teman-teman juga lihat gitu, banyak juga orang yang kondisi fisiknya tidak sempurna, mereka bisa menjadi sesuatu. Prosesnya emang gak gampang ya. Di dunia ini kalau mau hidup senang, mau hidup enak, prosesnya kagak gampang. Bahkan ada apa, anak-anak orang kaya atau apapun itu yang hidupnya mudah pun mereka bisa hidup begitu kan, orang tuanya juga nggak ongkang-ongkang kaki juga gitu ya. Jadi eh jangan jangan ngayal, jangan mimpi bahwa hidup tuh bisa, kenapa bisa lebih mudah buat orang lain dan susah buat gue. Nggak juga gitu caranya. Orang lain juga pasti sudah melewati proses yang sulit gitu untuk bisa sampai di posisi mereka pada saat ini. Cuman mereka nggak cerita aja. Mereka nggak posting-posting di Facebook atau Instagram betapa sulitnya perjuangan gitu kan. Mereka nanti postingnya nanti ketika udah banyak uang, ketika udah sehat, ketika udah seneng liburan. Tapi ya sebelumnya itu kan mereka nggak posting gitu. Jadi ya itulah, pokoknya ini urusin diri dulu sendiri ya, di inventory lah gitu, dicek ke dalam, diaudit itu pikirannya. Sebenarnya pikiran-pikiran apa yang menghambat. Ingat, lingkungan tidak menghambat, bahkan ketika lingkungan kamu toksik pun pilihannya ada di kamu. You wanna stay there atau pergi ya. Jadi keputusan itu cuma ada di kamu kok. Oke, ini nomor 1. Kalau kartu nomor 1 tuh selalu panjang banget penjelasannya. Tenaga gue masih banyak. Tidak, makin kesini makin ngap. Nomor 2. Oh, ini nice. Nomor 2, kamu dapat kartu creativity. Ini creative energy ya. Intention, niat. Being in the flow. Oke. Yang nomor 2 ini teman-teman, kamu mungkin punya ide membuat sesuatu, atau kamu mungkin adalah orang yang sangat kreatif. Dan mungkin saat ini kamu bingung, ini kreativitas gue ini mau gue taruh di bidang apa, atau mau buat apa ya gitu loh. Bentar. Cuman di sini yang aku tangkap,
selama kamu selama kamu menjalani pekerjaan atau hal apapun ya, bahkan relationship, kalau kamu jalani dengan tujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan, dengan tujuan beribadah kepada Tuhan, dengan tujuan bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kamu kerjain akan membawa kamu memenuhi takdir kamu, akan membuat laju hidup kamu lancar, walaupun kamu nggak tahu arahnya kemana. Dan di sini yang paling penting, jangan terlalu dengerin banyak pendapat orang. Karena kamu lihat di sini gambarnya dia cuman sendiri tuh. Aduh, dia glaring lagi. Nah, ya. Ini orang sendirian dalam perahu hidupnya, melaju hanya bermodalkan sinar bulan dan cahaya kecil di perahunya. Tapi lihat dia berdiri dengan gagah dan sangat percaya diri menatap ke depan. Jadilah kayak dia gitu. Ketika kamu memang niatnya tulus, niatnya benar-benar lurus gitu ya untuk Tuhan, ridhonya Tuhan lah gitu ya. Apapun yang kamu kerjain, mau itu nanti hasilnya tidak sepadan dengan usaha kamu atau nanti mungkin bukan mengecewakan ya. Kalau orang melakukan sesuatu dengan tulus, dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan terpengaruh sama hasil akhir, karena yang penting dia ngikutin kata hati nih. Intinya sih itu. Carilah ketulusan itu dulu, baru melakukan. Sangat jarang orang melakukan sesuatu sekarang dengan niat yang memang bersyukur kepada Tuhan ya. Selalu ada niat supaya orang itu baik sama kita, atau supaya orang itu ngebantuin kita di kemudian hari. Nah, itu sangat gampang. Tapi itu akan membuahkan kecewa. Kalau kamu nggak pengen kecewa, maka lakukan segala sesuatunya tanpa mengharapkan apapun dari orang lain, tapi simply ini hanya antara kamu dan Tuhan aja. Bahkan yang ingin pacaran pun, yang ingin menikah pun juga lakukanlah seperti itu, bahwa kamu berhubungan dengan orang ini atau kamu niat menikahi orang ini ya karena niat kamu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Makanya untuk yang mau punya pasangan, carilah pasangan yang bisa membuatmu merasa lebih menghargai hidup, bukan lebih dekat sih sama Tuhan, tapi lebih kayak apa ya, pasanganmu kayak bisa menyentuh sisi keilahian kamu gitu. Nah itu juga masih sangat jarang yang aku lihat. Rata-rata berpasangan simpelnya hanya karena suka, hanya karena orang itu baik. Orang baik tuh banyak, karena basically kita semua orang baik. Hanya karena misalnya dia bisa bikin sesuatu atau berbakat atau mungkin dia lebih kaya, apapun itu, which is sebenarnya bebas-bebas aja ya. Kita kalau punya agenda pribadi monggo aja, tapi aku secara pribadi sih merasa kalau suatu relationship dilandasi dengan keinginan-keinginan pribadi kayak gitu biasanya nggak bakal awet, karena manusia itu dinamis banget dan nggak ada yang kekal gitu. Maksudnya yang kekal itu cuman keilahian dalam dirinya. Maka carilah pasangan yang bisa menyentuh keilahian dalam diri kamu. Menyentuh keilahian tuh rasanya tuh kayak segitu kamu kenalan atau segitu kamu berinteraksi sama orangnya, Tuhan di dalam diri kamu itu kayak activated gitu, kayak teraktivasi. Kayak tahu-tahu kamu merasa kehadiran Tuhan tuh ada gitu. Ini emang kayaknya berat banget ya, cuman ada kok gitu. Makanya sebelum ada orang yang kayak gitu jangan gitu, daripada salah gitu kan. Anyway, itu di aspek relationship, tapi kalau di aspek lain pun juga sama.
Intinya, ketika kamu merasa tidak sreg atau merasa tidak tulus, dan tidak sreg itu nggak perlu gede-gede ya teman-teman. 1% ada rasa tidak sreg pun tinggalin. Dan seringnya kita sebagai manusia nih, aku juga masih kayak gitu. Kadang-kadang 1% itu malah kayak jadi pertimbangan untuk ya udahlah kan nanti juga mungkin bisa enak nih. Sekarang masih 1%, nggak apa-apa lah, mungkin nanti bisa 100%. Jadi kita malah mentolerir intuisi yang menyatakan bahwa ini nggak bagus atau ini bukan gitu jawabannya ya, gitu ya. Itu untuk yang nomor 2. Singkatnya sih pokoknya apapun yang kamu lakukan, carilah carilah ketulusan tersebut, carilah 100%-nya itu ya, totalitas yang dari dalam diri itu. Kalau itu belum ada, kalau masih 90% pun, atau 99% pun, mendingan nggak usah. Cari hal lain. Dan kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena yang penting ini. Ketika sudah mencapai 100% atau rasa totalitas itu, atau keikhlasan, ketulusan itu sudah bulat, kamu akan melaju dalam hidup itu mengalir. Nggak tersendat-sendat. Ya, jadi yang kita cari juga ini tuh. Be 100% in anything you do. Kalau nggak 100%, mendingan nggak usah. Dalam berteman, dalam bekerja, even dalam beribadah loh ya. Kalau misalnya kamu cuman misalnya puasa atau sholat, tapi di dalam hati kamu tidak ikhlas, ya mending jangan dilakuin. Karena Tuhan nggak butuh itu. Tuhan nggak butuh ibadah gitu. Dia butuh kehadiran kamu yang 100% itu. Gitu. Itu yang mau dilihat gitu loh. Menolong orang juga gitu. Kalau cuman separuh hati atau 90% doang gitu ya, keinginannya mendingan nggak usah. Tunggu sampai 100%. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, celebration. Aging. Listen to your heart. Dengarkan hati. Ya, kamu adalah orang yang sangat positif. Dan energi positif kamu itu menular. Cuman, kadang-kadang logika kamu memblokir arah energi positif itu. Jadi itu sebenarnya kamu dipenuhi sama banyak cinta kasih, cuman kadang kamu masih mikir-mikir ini mau dialirkan kemana ya gitu. Ini mau dikasih ke siapa? Dan ini konteksnya bukan romance, tapi konteksnya lebih kayak cinta kasih kepada sesama. Ini kamu mau nolongin siapa? Mau dialirkan kemana? Itu kamu masih milih-milih di dalam logika kamu kan, mungkin takut diomongin orang, atau mungkin takut salah tempat, atau mungkin takut tidak berbalas gitu. Nah, itu tadi yang aku bilang, kalau kamu sudah jadi satu dengan yang maha kuasa gitu ya, dan sudah tulus, kamu mau nolongin orang dan orang itu kemudian tidak membalasnya pun kamu nggak peduli gitu. Bodohin amat, yang penting gue sudah memberikan dia kasih sayang, gue sudah nolongin, gue sudah menjadi saluran berkatnya Tuhan gitu. Gue nggak peduli orang itu uh, menghargai gue atau enggak. Kamu tidak butuh penghargaan itu, karena kartu ini nih nongol kalau misalnya kamu tuh basically you don't need that appreciation yang gimana-gimana banget, karena kamu sendiri juga sudah sangat mencintai hidupmu, kamu sudah sangat puas dengan dirimu gitu ya. Jadi sesungguhnya yang satu-satunya mesti disentil pergi itu adalah logika yang tadi itu, memilih-milih atau masih takut-takut untuk all out gitu. All out, kasih lihat ke dunia bahwa you are that happy, bahwa kamu memang sedang sedang happy, sedang bahagia, dan kamu ingin berbagi kebahagiaan ini dengan semua makhluk. Jadi ya, kalau ada yang nggak bisa terima ya it's their loss gitu. Itu ruginya mereka. Gitu ya. Jadi ya, uh,
ikutin hati aja, jangan ragu-ragu. Kalau merasa terpanggil untuk membantu orang, merasa terpanggil untuk just menelpon orang saying, apa kabar gitu, atau bahkan untuk mengirim bingkisan itu kue gitu ya. Ini kan lagi pandemi, kadang-kadang kita suka kirim-kirim makanan gitu ke teman-teman. Itu lakukan, nggak usah pikir banyak. Semakin kamu pikirin, semakin banyak energi yang generous itu tertahan. Ya, jadi lepas saja, lepas. Anggap aja kamu cuman selang, dan selang itu kan tugasnya cuman holding the water gitu. Kamu cuman selang atau pipa tempat air mengalir. Jadi kamu cuman selang atau pipa tempat kasih sayang Tuhan mengalir. Kamu mah nggak ada urusannya sama orangnya gitu. Nggak ada urusannya apa orang itu harus berterima kasih sama kamu apa enggak sih. Bukan, mereka nggak berurusan sama kita. Kita cuman saluran. Kalaupun mereka mau berterima kasih, mereka berterima kasih harusnya sama Tuhan. Ya, kita cuman penyampai. Dan hidup seperti itu nikmat banget karena tidak ada attachment. Kita nggak sakit hati, kita just happy menjadi saluran berkatnya dia. Ya, jadi ya, be like that, nikmatin. Ini adalah gift yang sangat luar biasa sih. Kalau sudah punya kesadaran bahwa hidupmu itu sebenarnya tidak tentang kamu aja, but about all people gitu yang bersinggungan dalam hidupmu. Ya, dan salurkanlah kasih sayang itu freely, biar mengalir dengan bebas, lepas, dan kamu pun jadi ringan. Yang terakhir, wow, renewing your life. Lihat, ini orang lagi ngebuang box tulisannya clutter. Jadi ada hal-hal yang harus dibuang dari dalam hidup kamu, dari dalam diri, agar hidup kamu tuh berubah, agar diperbarui luar dalam oleh Tuhan gitu ya. Kadang Tuhan tuh mau nolongin kita, mau ngasih kita hidup yang baru, cuman mau gimana nolongin kalau misalnya kita nggak mau melepaskan hal-hal yang lama gitu. Ya sama aja gini, misalnya punya anak kecil ya, bajunya udah basah, sobek gitu ya, kotor, kan pengen pakai baju baru, pengen ganti baju gitu, yang lebih bagus, lebih nyaman. Tapi gimana mau diganti kalau dia nggak mau lepas bajunya? Nah, kamu tuh disarankan mau melepas apapun itu yang sudah nggak bagus lagi buat hidupmu, ya. Karena di sini ada kartu despair nih, desperate ya, tertekan. Dan dia bilang gini, lift this darkness from my soul, free me from this burden tuh. Ini kartu aja sudah memohon-mohon supaya beban hidup dia, beban hidup kamu itu diangkat. Bisa kok diangkat. Nih, asal kamunya juga mau ngelepasin gitu. Dan ini ada tentang komunikasi. Jadi ada hal yang mungkin harus dibicarakan dengan beberapa pihak berkaitan dengan beban yang kamu pikul sekarang yang sesungguhnya udah bisa kamu lepas. Dan kamu cuma harus bilang aja, gue udah nggak bisa lagi nih, kayak gini gue udah nggak sanggup ya. Nih, gue taruh beban gue, ini udah bukan lagi tanggung jawab gue, karena sesungguhnya selama ini adalah beban kalian yang gue pikul, bukan punya gue. Bisa kayak gitu. Ya, jadi sama kayak nomor 1, Tuhan mau nolong, tapi kamu harus mau menolong diri kamu juga gitu loh. Menolong diri kamu artinya kamu mesti bertindak juga, nggak bisa cuma diem aja kemudian berharap keadaan berubah. Karena kamu yang juga kayak aku bilang sebelum video ini, kalau kamu sampai saat ini masih bernafas dan bisa nonton ini, berarti kamu juga orang yang punya kekuatan yang maha dahsyat ya. Karena tahun-tahun ini belakangan memang tahun yang berat. Maka soul-soul yang memang tidak punya stamina yang cukup kuat, ya dipanggil pulang. Kasian. Kalau misalnya mereka tidak punya stamina yang kuat, kemudian harus bertahan hidup gitu. Dan misinya juga udah selesai. Nah, kita-kita yang masih di sini tuh sebenarnya bukan orang yang lemah.
wow, bukan banget ya, udahlah lu lahir di bumi, planet yang kondisinya kayak gini, dan hidup di zaman seperti ini. That's definitely bukan jiwa yang lemah. Jadi jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk bilang bahwa I cannot take it anymore nih, gue udah nggak bisa nih ya gitu, atau gue udah nggak mau ya gitu memberesi atau membenahi uh, your mess atau hal-hal yang masalah-masalah orang yang bukan urusan gue. Dan lepasin ini. Di dalam sini tuh macam-macam loh. Lepasin relationship yang buruk, lepasin pekerjaan yang tidak memberikan kamu ketenangan jiwa ya. Karena mau gajinya gede, kalau kamu nggak merasa damai di dalam juga percuma. Itu gaji gede akan cepet habis gitu loh, kalau misalnya pekerjaannya tidak memberikan kedamaian. Lepasin belief system, ideologi-ideologi, dogma, teori-teori yang kita dicekokin waktu sekolah. Lepasin itu semua ketika itu tidak bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Beranilah melepas identitas gitu ya, bahwa saya adalah A, B, C, D. Lepasin aja dulu. Lepasin itu semua dan lihat sesungguhnya kamu itu siapa. Lepasin. Gue sampai ngomong kayak gitu. Lepasin deh. Lepasin, maka kamu akan bisa melihat dengan jelas kamu itu sesungguhnya siapa. Hidup kamu itu sesungguhnya bagaimana. Ya, karena selama ini kamu diselimuti sama kehidupan ini setiap hari, mungkin dari kamu kecil sampai sekarang. Nah, sekarang coba, oh kalau gue bukan anaknya si ini, atau ini bukan rumah gue gitu ya. Tapi jangan ambil identitas lain ya, kamu harus kosong. Dan misalnya aku tidak punya embel-embel kayak suku, ras, dan agama apapun. Dan aku pun tidak bernama gitu. Sesungguhnya aku tuh siapa? Apakah aku masih bisa hidup tanpa label-label itu semua? Dan guess what? Kamu tetap masih bisa hidup loh. Karena yang dibutuhin adalah keilahian yang di dalam kamu, jiwa itu. Bukannya label-label yang tadi. Jadi kamu harus connect ke dalam. Dan merasakan bahwa ketika semua identitas yang diperlukan oleh manusia itu direnggut ya, kamu sebenarnya hanyalah sang jiwa yang bebas gitu hidupnya. Dan kalau sudah bisa menyadari itu, kamu pun jadi bisa melihat orang lain. Sebenarnya mereka nggak perlu ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak wajib harus punya peran ini, peran itu, dan macam-macam yang memberatkan. Ya, pokoknya intinya itulah. Intinya buang-buangin yang nggak perlu-perlu. Intinya kalau mau hidup kamu berubah dan hidup baru, yang lama singkirkan. Dan jangan lupa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi jangan diam-diam aja. Ya, karena kamu nih sebenarnya kata-kata kamu didengar kok sama mereka. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang marah ya biasalah. Itu respon biasa kalau orang marah. Cuman nggak ada yang bisa mengganggu gugat kamu lagi kalau kamu sudah bulat keputusan bahwa kamu udah nggak mau lagi hidup kayak gini nih. Oke? Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!